saudara dalam amanah, kisah rahim, takdir, dan pertautan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan manusia bukan hanya dari tanah dan air, tetapi juga dari makna, cahaya, dan amanah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, teladan akhlak, dan pembawa cahaya, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Narasi yang akan disampaikan ini bukanlah catatan sejarah, bukan pula klaim biologis atau penetapan nasab duniawi. Ia adalah sebuah narasi reflektif sufistik, sebuah upaya membaca tanda-tanda batin tentang bagaimana Allah memperjalankan kehendak-Nya melalui manusia biasa, melalui perempuan-perempuan yang tampak sederhana, dan melalui jalan-jalan hidup yang tidak selalu dapat dipahami oleh logika lahiriah. Sebagaimana para arif dan orang-orang saleh mengajarkan, tidak semua kebenaran harus diperdebatkan sebagai fakta, sebagian cukup direnungkan sebagai hikmah, agar hati belajar tunduk sebelum akal merasa menang. Penciptaan tidak selalu satu jalan. Al-Quran mengajarkan bahwa penciptaan manusia tidak berjalan dalam satu pola tunggal. Dia menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Al-Quran Surat Nur 14. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang tubuh, tetapi juga tentang proses kehidupan. Ada manusia yang dibentuk melalui jalur yang jelas dan kasat mata, dan ada pula yang dipersiapkan melalui perjalanan panjang yang sulit, penuh ujian, dan seringkali tidak dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam pemahaman rohani, Allah memiliki banyak cara untuk menyiapkan seorang hamba. Tidak semua yang lahir dengan cara berbeda berarti keluar dari kehendak-Nya. Justru seringkali perbedaan itulah tanda adanya amanah yang besar. Disinilah narasi tentang Khalifah Badi'i Jailani diletakkan, bukan sebagai keistimewaan pribadi, tetapi sebagai gambaran tentang bagaimana Allah menyiapkan seseorang melalui jalan yang tidak biasa. Ummi Hadijah, rahim awal amanah Tuhan. Dalam kisah ini muncul seorang perempuan Arab biasa di Makkah Al-Mukarramah bernama Hadijah. Ia bukan Hadijah istri Rasulullah, bukan Ummul Mukminin, dan tidak tercatat dalam sejarah kenabian. Ia bersuamikan seorang laki-laki bernama Muhammad, juga seorang manusia biasa. Namun Allah tidak pernah membatasi rahmat-Nya hanya pada nama besar atau silsilah terkenal. Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk rahmat-Nya. Al-Quran Surat Al-Baqarah 105. Pada diri Hadijah ini, Allah memperjalankan isyarat awal amanah, sebuah benih rohani yang tidak dimaksudkan untuk menetap secara jasmani, tetapi untuk dipindahkan sesuai kehendak-Nya. Ia menjadi awal perjalanan, bukan tujuan akhir, bukan juga untuk berhenti pada dirinya, tetapi untuk diteruskan sesuai kehendak Allah. Fatimah, anak darah, simpul kasih.
Dari Khadijah dan suaminya Muhammad lahirlah seorang anak perempuan bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Ia adalah anak kandung secara jasmani, tumbuh dalam pelukan ibu dan ayahnya, mengenal kasih sayang keluarga, dan menjalani kehidupan sebagaimana manusia pada umumnya. Namun dalam narasi ini, Fatimah tidak hanya hadir sebagai anak darah, tetapi juga sebagai simpul kasih rohani. Ia memiliki kedekatan batin yang kuat dengan Khalifah Badiji Jailani, meskipun mereka tidak lahir dari rahim yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh-ruh itu seperti pasukan yang saling mengenal akan saling mendekat, dan yang tidak saling mengenal akan saling menjauh. HR Muslim. Hadis ini menjadi dasar bahwa kedekatan sejati tidak selalu ditentukan oleh darah, melainkan oleh kesesuaian jiwa. Karena itu, hubungan Fatimah dan Khalifah Badiji Jailani tidak dibangun oleh klaim duniawi, tetapi oleh rasa saling menyayangi yang tumbuh secara alami tanpa dipaksa. Perpindahan benih dan kelahiran di ufuk bumi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam narasi sebelumnya, pembentukan Khalifah Badiji Jailani berlangsung melalui proses rohani. Benih maknawi itu tidak disempurnakan di Mekah, melainkan dipindahkan secara gaib menuju ufuk timur, Jazirah Al-Mulk, Maluku Utara, Indonesia. Allah memberi cahayanya kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surat An-Nur ayat 35. Benih itu kemudian dititipkan ke dalam rahim ibu Boki di Jazirah Al-Mulk, Maluku Utara, Indonesia. Di sanalah ia, sang Khalifah Badiji Jailani, dilahirkan, dibesarkan, dan ditempa oleh kehidupan yang keras. Jika Khadijah adalah rahim awal makna, maka ibu Boki adalah rahim pengorbanan. Tempat amanah itu benar-benar lahir ke dunia dengan segala konsekuensi penderitaan, kesunyian, dan ujian. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak semua manusia dimulai dengan peristiwa yang langsung tampak. Kejadian Khalifah Badiji Jailani dalam narasi ini dimulai secara maknawi. Allah menjalankan isyarat awal itu di rahim Ummi Khadijah, bukan untuk menetap, tetapi untuk dipindahkan sesuai kehendak. Allah berfirman, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Al-Quran Surat Ar-Ra'd 8. Yang Allah ketahui bukan hanya jenis kelamin, tetapi peran hidup dan ujian yang akan dijalani seseorang. Isyarat itu kemudian berpindah secara gaib, secara kehendak Allah, menuju ufuk timur ke Jazirah Al-Mulk, Maluku Utara, Indonesia. Di sanalah ibu Boki mengandung, melahirkan, dan membesarkan Khalifah Badiji Jailani secara nyata. Rahim Ummi Khadijah adalah rahim awal amanah. Rahim ibu Boki adalah rahim perwujudan kehidupan. Ujian sebagai proses pematangan. Allah tidak menyerahkan amanah tanpa ujian. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, "Kami beriman," tanpa diuji? Al-Quran Surat Al-Ankabut 2.
Khalifah Badiji Jailani menjalani hidup dengan ujian yang tidak ringan. Ujian dari lingkungan, dari kehidupan, bahkan dari keluarga sendiri. Namun semua itu tidak ia simpan sebagai kebencian. Karena orang yang disiapkan Allah untuk memimpin hati manusia harus lebih dulu belajar memimpin hatinya sendiri. Dari rahim ke persaudaraan. Pemirsa, Allah tidak hanya mengatur kelahiran, tetapi juga mengatur siapa yang akan dekat dengan siapa, meskipun tidak berasal dari rahim yang sama. Disinilah kisah Siti Fatimah Az-Zahra masuk ke dalam rangkaian takdir ini. Siti Fatimah Az-Zahra adalah anak yang lahir secara jasmani dari Umi Hadijah dan suaminya Muhammad. Dia tumbuh dalam kasih sayang, darah, dan ikatan keluarga. Namun Allah menanamkan dalam dirinya rasa yang berbeda. Rasa kedekatan dengan Khalifah Badiji Jailani, meskipun mereka tidak lahir dari rahim yang sama. Atas kehendak Allah, rahim Umi Hadijah menjadi tempat awal pembibitan benih makna dan amanah rohani, dari mana Allah mempertautkan perjalanan hidup Fatimah Az-Zahra dan Khalifah Badiji Jailani sebelum masing-masing diwujudkan pada jalan kelahiran yang berbeda. Persaudaraan mereka bukan persaudaraan darah, tetapi persaudaraan rasa, jiwa, dan saling peduli. Waktu berjalan, kehidupan membawa mereka ke jalan masing-masing. Namun Allah mempertemukan kembali hati mereka, meski hanya melalui suara di telepon. Pemirsa yang dirahmati Allah, kadang Allah tidak mempertemukan jasad, tetapi mempertemukan rasa. Ketika Fatimah dan Khalifah Badiji Jailani berbicara, terasa bahwa mereka bukan orang asing. Ada kasih, ada kepedulian, ada rasa saling menyayangi, seperti saudara yang lama terpisah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Al-Quran Surat Al-Hujurat 10. Ayat ini tidak membatasi persaudaraan pada darah, tetapi pada iman dan ketulusan hati. Dalam narasi ini, Umi Hadijah adalah awal isyarat. Ibu Boki adalah pintu kelahiran kehidupan. Fatimah adalah simpul kasih. Khalifah Badiji Jailani adalah hamba yang terpilih untuk menjalani amanah dari ufuk timur Jazirah Al-Mulk, Maluku Utara, Indonesia. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia kecuali ketakwaan kepada Allah. Tidak semua saudara lahir dari satu rahim. Tidak semua kelahiran tercatat oleh sejarah. Ada kelahiran yang hanya dikenali oleh langit. Dan ketika Allah mempertautkan hati, jarak menjadi kecil, darah menjadi nomor 2, dan kasih menjadi yang utama. Allahumma ya Allah, jadikanlah kisah ini pelajaran bagi hati kami. Jika ada cahaya di dalamnya, maka kuatkanlah iman kami dengannya. Jika ada kekurangan, maka ampunilah kami. Satukanlah hati kami dalam kebaikan. Jauhkan kami dari kesombongan dan klaim. Dan jadikan setiap hubungan hidup sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin.